Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan. Yang dimana pada saat ini kesehatan adalah barang yang sangat mahal. Kita lihat di mana-mana penyakit yang disebut dengan COVID-19 sedang merajalela. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita sebagai para pelajar mensyukurinya dengan cara terus belajar, meningkatkan belajar kita. Semoga dengan cara meningkatkan belajar kita, Allah akan selalu memberikan kepada kita juga kesehatan yang berlimpah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran Pancasila dan keluarga negaraan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi manfaat di kemudian hari, menjadi manfaat di masa depan bagi diri sendiri, keluarga, bahkan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita dengan khusyuk membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kemarin kita telah mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila. Kita telah mengetahui tentang latar belakang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita telah mengetahui tentang pembentukan BPUPKI dan usulan-usulan dasar negara oleh para tokoh perumus negara. Nah, sekalian anak-anakku sekalian boleh buka buku paketnya halaman 15. Ya, silakan buka buku paketnya halaman 15. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita sebut dengan PPKI. Untuk memenuhi keperluan pembentukan PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI kemudian beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Adapun anggota PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian
Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dan anggota-anggotanya yaitu Profesor Mr. Supomo, kemudian ada KRT Rajiman Widyodiningrat, kemudian RP Sueroso, kemudian Sutarjo Karto Hadi Kusumo, terus Ki Haji Abdul Wahid Hashim, terus Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian Oto Iskandar Dinata, kemudian ada Abdul Qadir, ada Pangeran Surjo Hamijojo, kemudian ada Pangeran Borbojo, kemudian Dr. Muhammad Amir, kemudian Mr. Abdul Ghaffar, kemudian Tengku Muhammad Hasan, selanjutnya Dr. GSSJ Ratulangi, kemudian ada Andi Pangerang, kemudian AA Hamidhan, selanjutnya I Gusti Ketut Puja, selanjutnya ada Mr. Johannes Latuharhari, dan yang terakhir Dr. Handes Yap Cawan Bing. Nah, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Demikian pepatah mengatakan, rencana Jepang untuk memberikan kemerdekaan tidak lagi dapat diwujudkan karena adanya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan juga di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat kedua bom tersebut, Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 saat itulah di Indonesia terjadi vacuum of power, yaitu berarti kekosongan kekuasaan. Karena Jepang telah menyerah sedangkan sekutu belum datang, keadaan ini dimanfaatkan oleh para perjuang untuk terus mempersiapkan dan mewujudkan kemerdekaan. Untuk selanjutnya, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno menambah jumlah anggotanya atas tanggungannya sendiri. Dengan tambahan anggota ini, maka panitia yang tadinya merupakan bentukan Jepang berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional yang memiliki sifat perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Jumlah anggota tambahan tersebut sebanyak 6 orang, yaitu RAA Wiranata Kusuma, kemudian Ki Hajar Dewantara, terus Mr. Samansingo Dimijo, kemudian ada Sayuti Malik, terus Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 tersebut mendorong para pejuang golongan muda mendesak agar Indonesia segera diproklamirkan kemerdekaannya. Untuk menghindari pengaruh yang tidak baik dari kalangan yang tidak menginginkan Indonesia segera merdeka, maka dibawalah Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian yakni bahwa Indonesia harus segera memerdekakan diri. Maka dibawalah kembali Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya dirumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 1 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dinyatakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan sendiri oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Kemudian sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPPKI yang dipandang sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia sekaligus pendirian negara melaksanakan sidang menindaklanjuti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang berhasil menetapkan 3 ketetapan yang sangat penting bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang di dalamnya terdapat dasar negara. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia oleh PPKI tersebut, maka secara bersamaan ditetapkan pula dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Karena rumusan Pancasila tersebut telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Undang-undang dasar tersebut kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pemaparan yang Bapak telah jelaskan mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sekarang kalian silakan coba jawab soal-soal berikut. Yang pertama, 1. Apa isi pengumuman Nenpongan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Soekarno dan Hatta serta Rajiman Weddiodiningrat ke Saigon? Itu kedua. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 poin yang diperoleh dari Saigon. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa Jenderal Terauchi? Dan yang kelima terakhir, apa nama hasil rumusan dasar negara Indonesia dan di mana kita dapat menemukannya? Nah, silakan jawab 5 pertanyaan tersebut. Anak-anak sekalian, kita telah mengetahui tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan kita telah mengetahui apa itu PPKI dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam PPKI. Sehingga kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang sah, yang diakui oleh negara Indonesia dan negara lain. Pada kesempatan berikutnya, kita akan mempelajari tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya anak-anakku yang soleh-solehah ini sebelum itu telah mempelajari tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi sebelum kita mempelajarinya pertemuan berikutnya, kalian telah mengetahui apa saja komitmen para pendiri negara dan perumusan dan penetapan Pancasila, sehingga diskusi yang akan kita lakukan akan berjalan dengan interaktif, ada tanya jawab dalam pelajaran selanjutnya. Baik, oleh karena itu terima kasih pada hari ini yang telah mengikuti dan menonton video saya pada hari ini. Bapak mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita semua selalu terjaga dari kesehatan, dari wabah COVID-19. Kita dijaga kesehatan kita. Semoga Allah selalu senantiasa memberi kita ilmu-ilmu yang berkah. Baik, Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.